tahun pernikahan, kami pengurus dan warga PKLU menyampaikan banyak syukur dan hormat serta mendoakan agar supaya pada tahun-tahun yang akan datang kembali Bapak Ibu saudara-saudara bisa merayakan dan memuji Tuhan dengan syukur. Semoga pada tahun-tahun yang akan datang orang boleh diundang Purwakudapa. Puji Tuhan saudara-saudara. Inilah sambutan kami pada saat ini. Kami tidak panjang-panjang, kami berdoa dan kita sama-sama berdoa agar supaya kesehatan selalu kita miliki dan kita diberikan kesempatan untuk selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan di setiap saat dan ketika dimanapun kita pergi dan berada. Shalom, Soli Deo Gloria. Sekian. Himne PKLU. Ibu Ratu. Enggak jadi listening. Ke diriku. Ini lagi dibuka. Kamu Kenapa ubah di sini? Ambil minum aja. Pak, ambil minum aja, kamu ke sini. Ibu Ifke mana? Ibu Ifke belum dibuka. Ifke belum dibuka itunya. Iya, udah. Ya, mulai lagi ulang aja, ulang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dosa, kita ini semua adalah pelaku dosa. Karena banyak sekali, dari dulu kita banyak berbuat tidak benar. Kita sering melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Tetapi kita merasa apa yang kita lakukan atau kita pikirkan itu benar. Bahkan dalam mendidik anak cucu pun, kita tanamkan hal-hal yang keras, tegas menurut pikiran kita. Padahal banyak yang kita jalankan secara tidak benar. Nah, siapakah sebenarnya sumber kebenaran dalam hidup manusia? Dia adalah Tuhan, Sang Sumber kebenaran, dan melalui Dialah kita ini dibenarkan. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Marilah kita berdiri dan menghadap Tuhan dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 19, bait pertama dan kelima. Tuhanku Yesus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami memasuki ibadah ini, bukan karena jasa kami, melainkan semata-mata karena kebaikan-Mu. Kiranya oleh ibadah ini, kami semakin menyadari betapa bahagianya bersekutu sebagai umat-Mu dan tinggal bersama Yesus Kristus, Putra-Mu. Amin. Kita masuk puji-pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ibu Bapak silakan duduk. Kita sambut dengan Gita Bakti 39, bait pertama. Bukan karena upamu.
dan bukan pula hasil perjuanganmu. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Kemurahannya pujilah, bersyukur, bersyukur. Kalau pemandu lagu tuh dua atau boleh satu sih ya? Dua, Kak. Nggak ada suara ya. Erik, ulang aja, Erik. Hus, suaranya nggak keluar, Hus. Nggak ada suara. Ulang juga. Setiap ini. Bagus, tapi nggak ada suara. Sukacita Kristus sudah bangkit, angkat
Mari kita berdoa. Roh Kudus, bimbing kami untuk mengerti sabda Tuhan ini. Oleh Roh-Mu yang kudus, dapatlah kami mengerti firman Allah yang membenarkan kami, yang memerdekakan hidup kami, dan menguduskan hidup kami ini. Amin. Pembacaan Alkitab. Udah mandi. Cara mandi ya. Dari Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 19. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 19 demikian bunyinya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus mentaati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau saya lagi berpikir gini ya, Yus ya. Oh ya, Pak Dokter. Kayak yang kemarin itu kan sebenarnya kalau buat handsetnya sendiri kan mengatakan hal ini ya. Jadi secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita muliakan Tuhan dengan haleluya. 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 Saudara-saudara, kita berada dalam suasana perayaan Paskah atau perayaan tentang kemenangan Kristus atas maut. Upah dosa itu maut. Karena itu Kristus bangkit dari antara orang mati adalah untuk mengalahkan upah dosa itu yang disebut maut. Yesus yang bangkit itulah yang pernah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Apa yang mau dikatakan di sana? Kalau aku adalah kebenaran, maka tidak ada kebenaran di luar aku sendiri. Dan jikalau aku
membenarkan kamu, baru kamu beroleh kebenaran. Dan kamu tinggal di dalam kebenaran itu. Lalu kamu melakukan kebenaran itu. Dalam Injil Yohanes, dia berkata bahwa jikalau Kristus itu atau jikalau Yesus itu memerdekakan kita, baru kita merdeka sungguh-sungguh. Baru kita beroleh kebenaran itu sendiri. Apa artinya ini? Bahwa tadinya di luar Kristus tidak ada kebenaran dan kita diperhamba oleh dosa itu sendiri. Dosa yang disebutkan Paulus itu adalah maut. Berarti diperhamba oleh dosa, sama dengan maut menguasai kehidupan kita. Dengan demikian kita terikat dengan dosa itu. Terikat dengan maut. Salah pencet kok hilang. Tapi ada suaranya. Dan kita terjebak oleh dosa itu. Diperhamba oleh dosa itu. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus itulah yang memerdekakan kita sungguh-sungguh. Yesus itulah yang membenarkan kita sungguh-sungguh. Yesus itulah yang menguduskan kita sungguh-sungguh. Hal itu lebih nyata di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kebenaran yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah kebenaran, bahwa di dalam dia ada kemerdekaan yang sesungguhnya, dinyatakan dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Dengan bangkitnya Kristus Yesus, sia-sia lagi kepercayaan kita. Kita menjadi orang percaya kepada Kristus karena dialah yang menjadikan kita percaya. Kita mengikut Yesus karena dialah yang mengajak kita untuk mengikut dia. Kita beroleh pembenaran itu adalah karena dia dengan kasih karunia-Nya membenarkan kita. Dengan apakah Yesus membenarkan kita? Dengan darah-Nya yang suci dan kudus. Tidak ada pembenaran terjadi tanpa pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksud dengan mencurahkan darahnya sendiri. Bandingkan misalnya bangsa Israel. Dalam pengakuan dosa mereka terhadap Tuhan, para pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam memberikan korban persembahan. Sehingga berlakulah pengampunan, berlakulah pembenaran dengan korban persembahan itu. Setiap tahun diberikan korban persembahan untuk pengampunan dosa. Korban persembahan itu adalah ciptaan Tuhan. Karena itu apakah mungkin korban persembahan membenarkan manusia ciptaan Tuhan? Ya, benar. Dapat dibenarkan, dapat diampuni, dapat dikuduskan. Tetapi pembenaran pengudusan itu berulang-ulang terus. Karena hanya melalui darah anak domba. Beda halnya dengan apa yang kita bacakan pada saat ini. Memang benar ada relevansi, ada hubungannya. Korban-korban persembahan yang dilakukan oleh Israel menunjuk pada korban persembahan. Bukan lagi oleh anak domba, tetapi darahnya Yesus sendiri. Karena itu benar, akulah kebenaran itu. Tidak hanya berkata akulah kebenaran, tapi juga dia rela mencurahkan darahnya. Jadi darah itulah perwujudan tindakan pembenaran oleh Yesus sendiri. Jikalau Kristus memerdekakan kamu,
Jikalau Kristus membenarkan kamu, kamu merdeka sungguh-sungguh, kamu benar sungguh-sungguh. Tapi ingatlah bahwa kita belum sempurna. Kita telah dikuduskan, kita telah dimerdekakan oleh Dia yang menyerahkan dirinya sendiri. Dan memang sudah hidup di dalam kebenaran ini. Tapi dalam kenyataan hidup ini, kita masih bergumul lagi dengan dosa. Masih bergumul lagi dengan maut itu sendiri. Benar bahwa Yesus bangkit dan menang atas dosa. Kristus tidak dibangkitkan dari orang mati, sia-sia pelayanan kamu. Sia-sialah pelayanan kamu. Sia-sialah ibadah-ibadah dan doa-doa, pujian-pujian dan persembahan kamu. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Berarti sebelum Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maut itu masih berkuasa penuh atas diri. Iblis itu masih melenggu hidup. Tapi dengan kebangkitan dari antara orang mati, maka iman kita kepadanya tidak sia-sia lagi. Kepercayaan kita tidak sia-sia lagi. Dan maut tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kematian juga, kematian yang kekal juga pun tidak berkuasa atas diri kita. Karena Dia telah mengalahkan maut. Yesus melalui kuasa kebangkitannya mengalahkan maut. Itu berarti memberikan kebenaran pada kita, membenarkan kita, dan memerdekakan kita. Sehingga kita tidak mau lagi berbakti kepada dosa. Dan kita tidak dibelenggu dan dirantai atau dikuasai oleh maut itu sendiri. Itu terjadi dari pihak Tuhan kepada kita. Karena itu Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Hai iblis, di mana kekuasaan? Maut telah ditelan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Dosa telah dikalahkan oleh kuasa kemenangan Yesus melalui kebangkitannya. Karena itu benar dalam Injil Yohanes 8, jikalau Kristus memerdekakan kamu. Kristus yang mana? Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, hidup dan menang. Itulah yang memerdekakan kita. Sehingga kita merdeka sungguh-sungguh untuk selama-lamanya. Kita tidak lagi ditambah oleh dosa. Kita tidak dibelenggu lagi oleh maut itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jika kita memperhatikan yaitu pembacaan Alkitab tadi dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 menyangkut masalah perhambaan. Perhambaan kepada kebenaran dan perhambaan kepada ketidakbenaran. Perhambaan terhadap dosa dan maut, perhambaan terhadap hidup yang kekal. Kalau saya menghambakan diri kepada dosa, dosa itulah Tuhan saya, majikan saya, yang saya harus taati, yang harus saya patuhi. Paulus katakan dosa itu maut, atau upahnya dosa itu maut. Berarti mautlah yang menjadi bagian hidup saya. Kalau saya menghambakan diri, taat kepadanya. Sebenarnya kalau saya menghambakan diri kepada Kristus Yesus, Kristus Yesus yang bangkit dan menang itu, saya beroleh bagian di dalam kebangkitannya. Berarti maut, kematian tidak berkuasa lagi atas diri kita. Karena kita menghambakan diri, itu berarti kita ada bersama dengan Dia, dan Dia ada bersama dengan kita. Maka maut yang dikalahkan itu tidak menguasai kehidupan diri kita lagi.
Saudara-saudaraku yang seiman, sebagai anggota persekutuan kaum lanjut usia jemaat GPB Nasret, kita menyadari bahwa seperti kata sambutan Bapak Ketua tadi, inilah permulaan ibadah persekutuan kaum lanjut usia jemaat GPB Nasret. Permulaan pembukaan ibadah di tahun 2021 ini. Apa artinya? Bahwa sebelumnya lama tidak diselenggarakan ibadah-ibadah itu. Apa yang dimaksudkan dengan lama tidak diselenggarakan ibadah? Artinya tidak ada persekutuan yang nyata secara luring seperti beliau katakan tadi. Luring artinya ialah offline, tatap muka, bersama-sama. Daring adalah seperti ini, ada jaringan. Ada jaringan saya dengan ibu dan bapak. Walaupun melalui teknologi seperti ini, ada jaringan, ada hubungan kita dapat melihat muka dengan muka. Walaupun tidak satu wadah kita ini. Sesungguhnya mau dikatakan kepada kita, nyaris berbulan-bulan, hampir tahun kita berada terbelenggu oleh karena situasi dan kondisi tertentu. Kita terikat dengan protokol kesehatan. Itu semua mendatangkan kebaikan. Melanggar protokol kesehatan bisa mendatangkan maut. Ketaatan kepada protokol kesehatan membatasi kita untuk tidak dikuasai oleh maut itu sendiri. Walaupun dalam kenyataannya masih ada sekian persen taat kepada protokol kesehatan masih lagi tertular. Tetapi yang penting apa yang dikatakan diundangkan oleh pemerintah itu tentang protokol kesehatan itulah yang harus kita taati dan patuhi. Pemerintah itu adalah hamba Allah. Hamba Allah itulah yang menyatakan diri dalam Kristus Yesus. Karena itu pemerintahan Yesus Kristus yang nyata dan melalui pemerintahan itu haruslah kita taati dan patuhi. Mentaati dan mematuhi berarti terhindar dari segala bahaya maut. Tapi melanggar yaitu ketetapan pemerintah, yaitu protokol kesehatan, kalau dilanggar itu dosa. Karena mereka adalah hamba Allah yang diundangkan, ditetapkan mereka menjadi satu peraturan atau ketetapan. Hendaknya kita taati dan kita patuhi. Walaupun dalam mentaati, mematuhi masih ada peluang-peluang. Masih ada kemungkinan yaitu jatuh dan memang bisa dikuasai maut. Tapi para ahli selalu menceritakan kepada kita presentasinya kecil. Sekian lamanya kita terbelenggu, terkurung di rumah. Seperti saya misalnya, waktu lalu pernah saya berikan contoh, mulai ada ketetapan pemerintah itu, bahwa khusus lansia haruslah membatasi diri dan tidak boleh lagi bergerak seperti sebelumnya, yang dibatasi oleh berada tinggal di rumah. Maka saya sebagai warga negara, di mana kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah presiden, dan pemerintah itu adalah hamba Allah. Saya yakini bahwa hamba Allah yang mengatakan dan yang apa yang dikatakan dalam ketetapan harus ditaati dan patuhi. Maka mulai tanggal 15 Maret tahun lalu tidak pernah keluar dari rumah. Tidak pernah keluar dari rumah. Tinggal di rumah sampai hari Senin yang lalu baru pernah keluar 1 kali.
Baru hari Senin yang lalu saya pernah keluar 1 kali. Itu pun karena harus divaksin, katanya orang tua itu, lansia itu. 2 kali diundang tokoh-tokoh gereja, pemimpin agama di PGI. 2 kali diundang, saya belum bersedia karena kondisi keluarga, istri belum bisa sama-sama ke sana. Masa saya divaksinasi, istri saya tidak. 2 kali ditangguhkan. Sampai kemudian kita putuskan dengan majelis sinode supaya GPB juga melaksanakan itu di kantor majelis sinode. Dan mulai hari Senin yang lalu dibuka, yaitu di kantor majelis sinode. Nah, karena itu juga usul itu dari saya sebagai ketua badan penasehat majelis sinode. Dan itu juga sekaligus sudah merupakan ketetapan gereja. Maka saya ke sana hari Senin yang lalu. Hari Selasa yang lalu saya Senin yang lalu. Saya ke Senin hari lalu, kalau tidak salah hari Senin. Itulah pertama kali saya keluar dari rumah. Mulai dari bulan Maret sampai 1 minggu yang lalu. Saya tidak pernah lihat mobil-mobil. Kalau saya hanya orang Manado bilang lur-lur, hanya lihat-lihat dari pagar itu mobil-mobil di muka rumah saya lewat. Pernah saya keluar pagar kurang lebih 3 meter. Rumah saya ini pas di pojok. Di depannya pas jalan utama di Cinere, di jalan utamanya ini. Jadi kalau mobil lewat itu memang sudah tidak tahu lagi padatnya. Saya hanya dengar suara mesin. Dan kadang saya keluar itu karena ada yaitu tanaman kembang di luar sana, di luar pagar. Saya keluar hanya sebentar, tidak sampai 5 menit masuk lagi. Jadi saya tidak pernah lihat wajah manusia lain selain daripada wajah kami yang ada tinggal di rumah. Waktu keluar ke rumah itu, keluar dari rumah baru lihat sana sini, sampai di Medan Merdeka Timur lihat orang banyak. Artinya lihat orang di luar keluarga saya. Teman-teman di majelis sinode saya menyambut dengan ucapan selamat datang dan sebagainya. Langsung diurus, langsung semua tentang suhu, temperaturnya berapa, hijau di situ jelas karena 36,3. Lalu kemudian tensi darah langsung naik. Padahal saya ukur tekanan darah saya dari rumah itu normal. Kata dokter. Atau kata petunjuk ahli kesehatan. Karena selalu itu 120/80. Ya paling tidak itu 130 sampai 80. Dan juga pulsa itu atau juga denyut jantung itu selalu antara 68 sampai 70. Itu aja terus tiap pagi. Tiap pagi saya tensi darah itu. Saya berangkat sampai di sana tekanan darah langsung naik. Nah, dokter-dokternya bilang, Pak Pendeta, ya lebih baik dulu istirahat sedikit setengah jam. Pasti turun itu. Iya, soalnya lagi masker lagi 2 lapis lagi tebalnya lagi. Dua lapis. Pakai shield lagi. Pakai jaket lagi. Kepanasan nggak bisa bernapas. Hidung sudah begini walaupun mancong hidungnya tapi menjadi pesek begini 2 lapis ditindih sini. Tidak bernapas, saya kembali berpikir. Oh, saya terbelenggu oleh masker-masker itu, oleh jaket yang tebal, oleh handskun, oleh sarung tangan yang memang dari karet itu. Semua kayak dibungkus. Jadi itu dokter bilang ini pengaruhnya ini Pak Pendeta. Dibuka dulu jangan sampai 2 lapis katanya. Dia bilang pengantarnya adalah harus 2 katanya. Saya taati. Dalam mentaati ternyata ada yang memang perlu diambil kebijakan. Lebih baik saya istirahat pulang di rumah. Jadi nanti hari Senin dicoba lagi ulang kedua kali. Tiap hari tensi tetap normal. Tetap normal. Bagaimana nanti hari Senin ini? Bagaimana nanti hari Senin? Jadi sehingga ada pengaruhnya itu darah tinggi waktu yang lalu.
Masa setiap saat sudah bagus, sore lagi tensi lagi, sama lagi, terus. Gula lagi. Gula lagi. Periksa gula lagi. Oh, cuma 97. Oh, normal ini. Normal ini terus. Segala macam. Masa sampai tiap hari lagi gula lagi. Sudah tidak percaya. Jangan-jangan rusak ini tensi ini. Ganti lagi apa namanya? Omro kan namanya? Omro ya. Omron. Ganti lagi yang baru. Jangan-jangan yang lama sudah sekian tahun rusak. Hasilnya sama. Oh, beginilah. Lalu kemudian yang saya mau katakan. Memang tidak ada kebebasan dan kemerdekaan dan ketenangan dan keteduhan jiwa. Tidak ada keamanan di dalam hidup ini. Di luar Kristus Yesus. Teknologi digital adalah anugerah Allah. Tapi bisa menjadi momok. Dan bisa membelenggu atau bisa merantai kehidupan kita. Sehingga tidak ada ketenangan, kedamaian. Bahkan mungkin rasa takut dan sebagainya. Bukan teknologi digital itu yang salah. Bukan alat tensi darah itu dan juga alat tensi gula itu yang salah dan sebagainya. Tapi ada pengaruh kita. Hanya lihat orang begitu, saya tidak ada rasa takut. Kantor saya lama tinggal di situ. Tetapi anaknya, katanya kalau darah tinggi itu, darah tingginya tidak terlalu tinggi. Waktu saya disuruh istirahat, ini sesuatu yang tidak beres. Istirahat dulu Pak Pendeta setengah jam. Waktu dia bilang begitu saya mengerti. Mungkin dia segan mau bilang saya darah tinggi. Iya. Kenapa? Masjid ya, kami lagi ibadah. Ya, Bapak Ibu mungkin dari pengurus atau siapa bisa menghubungi langsung ke Bapak Pendeta. Di layar beliau tidak terlihat. Kalau Suara juga bisa bantuin. Suara juga hilang. Suara juga hilang. Ya, memang tidak tersambung internetnya lagi sekarang. Tadi lemah, sekarang malah istilahnya Pak James katanya terlempar. Kata Pak James. Pak Ketua saja hubungin coba. Calling. Kayaknya nggak usah spesial pengurus deh. Yang bisa aja tolong. Ya, tolong Bapak Ibu yang bisa bantu kami. Itu sudah join. Oh itu sudah masuk. Ada Ya. gangguan. Minta maaf ada gangguan. Oh ya. Saudara-saudara yang berdoa kepada Kristus Yesus. Pengalaman sangat sederhana pada waktu itu. Bahwa kita terbelenggu oleh situasi dan kondisi yang Sama-sama. Kondisi itu tidak membahayakan kita. Namun dalam kenyataannya bisa terjadi seperti itu. Lalu dalam kaitan dengan perikop pembacaan untuk kita pada malam hari ini, benar-benar kebenaran daripada firman Tuhan itu. Jikalau Kristus Yesus membenarkan kita, baru kita benar sungguh-sungguh.
Kalau Yesus memerdekakan kita, baru kita merdeka sungguh-sungguh. Tidak ada yang dapat membenarkan dan memerdekakan kita. Mari kita renungkan sejenak. Apa sebenarnya dan kepada siapa kita menghambakan diri? Siapa yang kita ingat, siapa yang kita pikir, kepada siapa kita bersandar, kepada siapa kita berharap? Apakah benar sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus? Atau memang sebaliknya? Bahwa kemungkinan besar kita lebih banyak berpikir tentang keadaan kita dan pengalaman kita dan fakta-fakta yang kita hadapi masa lalu dan masa kini dan juga masa-masa yang akan datang. Itu sebabnya di dalam Yohanes 20, waktu murid-murid itu berkumpul, pintu ditutup rapat-rapat, Yesus yang bangkit itu masuk di dalam perkumpulan itu. Yesus tahu bahwa murid-murid itu dalam ketakutan, padahal mereka tinggal di rumah. Pintu terkunci, tertutup rapat-rapat. Tapi Yesus lihat mereka dalam keadaan takut, keadaan cemas, keadaan khawatir, bimbang, dan ragu. Mereka takut apa? Bahwa orang Yahudi marah, kubur telah kosong. Orang Yahudi berpikir bahwa ada yang mencuri Yesus itu. Bahkan disogok, yaitu laskar-laskar itu penjaga kubur. Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Murid-murid dalam keadaan takut. Merasa khawatir. Ditutup pintu rapat-rapat. Tapi tetap takut. Ibu dan bapak berkurung dan mengurung diri. Tidak menghilangkan rasa ketakutan, tidak menghilangkan yaitu kekuatan maut, tidak menghilangkan yaitu dosa, tidak menghilangkan yaitu datangnya pencuri. Pencuri datang untuk mencuri dan merampok. Tapi aku datang, kata Yesus, memberikan hidup yang berkelimpahan. Biarpun kita tutup pintu rapat-rapat, tinggal di rumah, mengunci diri. Tapi namanya bisa adalah pencuri, pembohong, penipu, perusak. Pekerjaannya adalah untuk mencuri sukacita, mencuri kebahagiaan, mencuri, merampas, yaitu pengharapan, dan menanamkan benih ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tapi kita bersyukur, Yesus masuk di rumah yang pintunya terkunci. Di dalam rumah itu murid-muridnya berkumpul ketakutan. Yesus datang bersama-sama dengan mereka, tinggal bersama dengan mereka, lalu berkata, damai sejahtera bagimu. Murid-murid berubah dari ketakutan jadi berani. Murid-murid tadinya yaitu terancam menjadi roh keberanian. Murid tadinya khawatir, ragu, dan bimbang beroleh ketetapan hati. Karena Yesus tinggal dan masuk diam bersama mereka di rumah masing-masing. Kalau Yesus Kristus itu datang, Dialah yang memerdekakan kita dari ketakutan, memerdekakan kita daripada maut, membebaskan kita dari segala kuasa kegelapan. Malam ini juga mungkin ada yang rasa takut, mungkin ada yang rasa cemas, mungkin ada rasa yang terbelenggu sekarang ini. Tapi ingatlah dan percayalah pada malam hari ini. Pintu rumah kita mungkin tertutup.
Ruang di mana kita berada sekarang tidak bisa orang masuk. Yang pasti Yesus, dia mau hadir. Dia hadir melalui pekerjaan rohnya. Dia tahu kesulitan kita, dia tahu kesukaran kita, dia tahu penyakit kita, dia tahu juga masalah kita. Seperti tadi anggota gereja kita di antara PKLU mengatakan, ada pergumulan keluarga, pergumulan saudara. Ada beban berat yang menimpa, tidak tahu mau bikin apa lagi. Tapi ingatlah, di tengah-tengah terbelenggu hidup itu, terikat hidup itu dengan kuasa-kuasa kegelapan karena cobaan, Yesus datang. Damai sejahteramu bagimu ibu. Damai sejahteraku bagimu Bapa. Bukan seperti yang diberikan dunia. Tapi aku berikan damai sejahtera bagimu. Engkau tak perlu takut. Engkau tak perlu cemas. Dosa dan maut tidak berkuasa atas dirimu. Maut di manakah kuasamu? Iblis di manakah kuasamu? Kematian di manakah kuasamu? Yesus telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, sehingga kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka hidupmu. Yesus mau masuk, tinggal dan diam di dalam hidup kita ini, dalam keluarga kita. Maut dan iblis, ketakutan dan juga kuasa jahat itu jauh dari kita. Amin. 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 Bisa dengar? Halo, bisa dengar Ibu dan Bapak? Bisa Pak, bisa. Amin. Yanti Bang perhatiin dia punya itu. Ada yang tertinggal khotbah itu? Ada yang tertinggal? Enggak. Kalau ada yang mau ditanya aja barangkali. Mungkin tadi kelupaan atau tidak terdengar atau apa. Ada yang tidak jelas Ibu dan Bapak? Lengkap. Iya. Mantap. Ketua PKB sangat bijaksana menghemat waktu, dibilang langsung sudah lengkap. Sangat bijaksana sekali. Jadi itu aja. Jadi pembacaan tadi Roma pasal 6. Jangan lupa membaca Yohanes pasal 8. Sebab tidak tiba-tiba muncul Roma 6 itu. Dari Yohanes pasal 8 dia keluar. Yohanes 8 dia keluar dari sana. Jadi dua itu aja Ibu dan Bapak. Karena kelihatan PKB. Ya betul. Tuhan memberkati kita Ibu dan Bapak. Ya. Udah. Orang pujian. Lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Lanjut. Ya. Nyanyi. Setiap pernah ku
ya Tuhan kami. Mari kita panjatkan syafaat. Panjatkan syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, yang telah lahir, mati, bangkit, hidup, dan menang, dan yang telah naik ke surga, yang mengaruniakan Rohul Kudus sehingga kami juga menjadi orang percaya. Sebagai persekutuan lanjut usia di jemaat-Mu, yaitu Jemaat GPB Nazaret, menyatakan syukur kami dalam ibadah pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan, yaitu sabda Tuhan yang mengajarkan kepada kami, bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat membenarkan kami, memerdekakan kami. Hanya Yesus Kristus yang melepaskan kami dari maut, dari kuasa dosa, dari kuasa iblis. Untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa, haruslah bersama dengan Tuhan Yesus. Tak mungkin kami, yaitu mengalahkan maut itu, mengalahkan iblis dengan kekuatan, dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan kuasa yang ada pada kami. Karena yang bangkit dari antara orang mati itu bukanlah kami. Berarti kami tidak bisa mengalahkan kematian itu. Yang bangkit dari antara orang mati itu adalah Yesus satu-satunya. Berarti Yesuslah satu-satunya yang dapat mengalahkan maut iblis. Bahwa Yesuslah satu-satunya yang dapat membebaskan kami dari maut, dari kuasa iblis. Bahwa Yesuslah satu-satunya yang dapat membenarkan kami. Dan Yesuslah satu-satunya yang mendamaikan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kuduslah menolong kami. Menolong anak-anak-Mu di anggota persekutuan kamu lanjut usia ini. Kami berada di tempat yang berbeda-beda. Kami ada di tempat kediaman kami masing-masing. Engkau tahu keadaan kami masing-masing, tidak ada tersembunyi bagimu Bapa. Sama dengan murid-murid-Mu berkumpul di satu rumah tempat kediaman mereka, pintu ditutup rapat-rapat. Yesus tahu keadaan mereka di rumahnya. Yesus tahu keberadaan murid-murid itu. Yesus tahu mereka dikejar-kejar dan terancam. Mereka tahu, Tuhan Yesus tahu keadaan mereka dalam keadaan khawatir, bimbang, dan ragu. Penuh ketakutan, terancam jiwa dan tubuh mereka. Yesus datang menolong mereka. Yesus hadir mengatakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera-Mu itulah menghilangkan rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kegelisahan. Demikianlah malam ini kami yakin Engkau hadir di rumah kami masing-masing saat ini. Demikianlah saat ini kami yakin Yesus hadir di tempat kami masing-masing pada saat ini. Engkau menyapa kami agar kami jangan takut. Engkau juga memberikan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Hilang rasa damai sejahtera karena mungkin ada persoalan-persoalan yang menimpa rumah tangga, menimpa keluarga, atau menimpa diri sendiri karena penyakit, karena kurang ada makanan, kurang ada pakaian, kurang ada uang, kurang ada yaitu hal yang memenuhi kebutuhan. Atau karena sudah tidak kuat lagi tubuh ini. Hampir-hampir tidak berdaya lagi dalam tubuh ini. Sering direnggut oleh maut. Tapi Yesus telah mengalahkan maut itu dan kami menjadi merdeka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sekali lagi anak-anak anggota PKILU. Datanglah Yesus hadir bersama mereka. Damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus itulah beri kepada mereka. Sehingga setiap anggota PKILU yang hadir ini, yang hidup dalam persekutuan ini, bahkan anggota keluarga persekutuan rumah tangga dan semuanya Tuhan, diliputi dan hidup dalam damai sejahtera Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
karena Engkau mau datang tinggal bersama kami di mana kami berada sekarang. Doa kami untuk pendeta ketua majelis jemaat di Nazaret. Doa kami untuk juga penyusunan program kerja dengan anggaran. Doa kami juga untuk pengurus PKILU. Doa kami untuk seluruh anggota jemaat GPB Nazaret. Doa kami untuk mereka juga yang bergumul, bergolak, berbeban berat. Doa kami untuk mereka juga yang bersuka cita karena pertambahan umur atau karena pertambahan rezeki dan pangkat golongan. Kami percaya semua itu tidak mendatangkan yaitu damai. Hanya damai sejahtera Yesus yang bisa melampaui akal pikiran, bisa menyempurnakan semua kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal dan pikiran itu menjadi milik anak-anak-Mu ini melalui kehadiran-Mu yang bekerja melalui Rohul Kudus, sebagaimana Engkau masuk di rumah kediaman murid-murid yang takut, yang berkata damai sejahtera bagimu. Tuhan, terima kasih Yesus, damai sejahtera-Mu menjadi milik kami semua, milik anak-anak kami, milik keluarga kami, milik cucu kami, milik jemaat Tuhan, milik negeri ini, milik bangsa ini, kini selama-lamanya, dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lanjutkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9 menyatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 82, bait 1 dan 4. Kita bersyukur sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Dia baik, Aba
bersyukur kepadanya. Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Belum dibuka. Nggak dengar dia. Jadi masih nggak sesuai yang lanjut aja. Mana yang sejak ke komando lanjut? Enggak. Lanjut. Dah Pak pemutusan. Marta PKLU. Doa dulu. Doa syukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Bapak sumber karunia, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah ungkapan syukur kami ini yang berasal daripadamu juga. Berkatilah agar dapat digunakan untuk tugas pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Ibadah rutin PKLU pada bulan Mei di minggu kedua. Latihan paduan suara PKLU setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 6.30 dengan aplikasi Zoom. Dimohon kehadiran anggota paduan suara. Kami pengurus PKLU mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta JD Sihite yang telah membawakan firman Tuhan di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang lain juga. Kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada PHMJ dan tim multimedia atas kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus juga mengucapkan selamat berbahagia bagi anggota PKLU yang berulang tahun di bulan April tahun 2021. Ibu Heni Tua Patinaya tanggal 2 April. Ibu Kandal tanggal 3 April. Ibu Heni Silain tanggal 12 April. Ibu Poyo Oleh tanggal 14 April. Ibu Sahulata tanggal 14 April. Ibu Rega tanggal 19 April. Ibu Christine Gosau tanggal 18 April. Bapak Tahapari tanggal 20 April. Ibu Silvi Sahusilawane tanggal 21 April. Bapak Simanjuntak tanggal 21 April. Ibu Els de Freitas tanggal 22 April. Bapak Tulengkei tanggal 21 April. Ibu Frida Manuhutu tanggal 24 April.
Bapak Marigan Tambunan, tanggal 24 April. Ibu Margaret Tahalele, tanggal 25 April. Bapak Manuhutu, tanggal 29 April. Demikian warta PKLU. Terima kasih. Hadiah ulang tahunnya apa nih? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, kembalilah saudara, karena kita di rumah masing-masing, serta tinggallah di rumah saudara, dan ketahuilah murid-murid berkumpul di satu rumah, pintunya ditutup rapat-rapat, mereka dalam ketakutan, takut mereka dirajam, dibunuh, disiksa, dianiaya. Siapakah yang dapat menolong mereka? Siapakah yang dapat membebaskan mereka? Siapakah yang dapat memerdekakan dan juga membenarkan mereka? Tiada yang lain, hanya Yesus. Yesus datang dan hadir beserta berkata, damai sejahtera bagimu, tenanglah hidup mereka. Malam ini juga Yesus hadir dan berkata kepada saudara-saudara, damai sejahtera bagimu ibu, damai sejahtera bagimu bapak-bapak, damai sejahtera bagi keluarga di sini. Kita muliakan Tuhan. Bersama Yesus aku tentram, bahagia terjaminlah masa depan. Hidupku jadi penuh oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok. Hilang banyak sekarang hidupku makin berwarna. Yesus hidup, aku pun hidup. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menghampirimu. Tuhan Yesus akan memberikan berkat kepadamu. Tuhan Yesus akan memberikan keberanian padamu. Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang pasti bagimu. Sehingga engkau tidak akan takut lagi tentang masa hidup ini sekarang dan masa hidup yang akan datang. Terimalah berkat-Nya.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini, menghilangkan rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kekhawatiran. Dia yang bangkit dan menang, menggantikan semua itu dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dan dengan kemenangan, dan dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. 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 Ya Amin. Ya benarkannya. Ibadah selesai. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih banyak Bapak Ketua. Terima kasih. Salam di rumah, sehat walafiat semuanya. Saya sampaikan. Mauliate Amang Pandita. Mauliate. Horas Terima Jalagabli. kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Siapa suara siapa? Oh, ini Pak Situmorang ini sudah banyak perkembangan baru bagi Bapak Situmorang. Banyak. Ada pertumbuhan. Kalau kami dengan Pak Pendeta pakai bahasa kampung aja. Udah pertumbuhannya pertumbuhan jenggot. Iya. Pertumbuhan. Ibu dokter. Ya. Namanya subur. Oh Ibu, terima kasih. Bu teacher. Terima kasih. Horas Lai Bogart. Bogart, Horas Bogart. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Amat itu jenggotnya. Oh, selamat jumpa. Masih seperti dulu kala saya lihat ini. Mantap. Pak Ketua luar biasa ini Pak Ketua Parumayar. Mantap. Luar biasa. Pak Ketua, semangat terus Pak Ketua. Oh, ini Pak Ketua, iya. Senang sekali berjumpa ini. Iya, senang Pak. Yang penting sehat-sehat. Ya. Sehat-sehat semua. Kalau Tuhan ada yang sakit akan segera. Apalagi ada dokter. Tuhan Yesus memberkati. Kalau dokter subur doa mantap. Ya, Ibu dokter. Dengar dulu bahasa Bataknya, dengar dulu. Horas terlima dingin, terlima tugu. Horas saya kepingin Tuhan ini menunggu-nunggu. Ayo siapa yang buat foto? Allah. Foto. Batak di Semarang. Allah. Foto dulu. Ya, Pak Siti. Iya, Pak. Nanti kita kontak. Japri. Oke, baik. Kita tunggu komunikasi ini. Mantap. Kalau sudah habis ini, sudah amal lingkungan, segera kita ke Cinere. Kita ke Cinere. Pasti. Pasti. Biar nggak diundang kita pergi. Ntar lagi udah selesai ibadahnya. Iya. Salam dari istri saya. Salam kembali. Salam sehat untuk Ibu, Pak Pendeta. Iya, istri saya dengar. Iya, istri saya. Mantap. Tetap sehat selalu. Salam juga dari istri saya juga, Pak. Oh iya. Terima kasih banyak. Ibu. Istri saya juga dari Sangir Talaut. Oh. Siapa Sangir Talaut? Ibu Baginda ya? Iya. Oh, Baginda pemantan. Oh, luar biasa. Sudah foto ya? Kalau Pendeta punya dari Manado. Rusak. Yang jelas manusia Indonesia seutuhnya. Mantap. Kita bertiga ini. Kita bertiga, Pak Bogart juga menyeberang ke Sulawesi Utara ini. Oh begitu. Iya. Kalau manusia Indonesia begitu memang.
Bangsa Indonesia begitu. Iya, jangan Apa mau lawang jangan cewek Sulawesi Utara. jangan main lokal aja. Iya memang. Ya karena Tuhan Pengen ada lawan. Oke, Erik tolong foto dulu, kita sudah lewat waktu. Oh, Mana? Dek foto, mau dipakai buat SMG. Oke, Foto. satu, Aja. Emang ibu satu, Terima kasih Bu Lucy. dua, Lus Palar, terima kasih. Apa? Apa kau? Pak Palar, terima kasih. oke, foto lagi. Di tengah-tengah kehidupan yang ada. Buat Panito. Satu, dua, tiga. 3. Mantap. Oh. Bisa. Ada berapa orang kita semua? Oke. Mael. Sehat Pak. Semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Jumpa lagi Malam minggu semua. depan. Terima kasih. Terima kasih. Hello. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Lalu. Belum ada perubahan. Terima kasih, Itu aja Bapak ini belum ada Pendeta. perubahan. Senang sekali saya melihatnya. Terima kasih Erik. Terima kasih Erik. Terima Terima kasih kasih Erik. Kita Ibu Latu luar biasa. Aduh, terima kasih banyak Bapak. Ini belum ada perubahan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Hanya bisa begitu saja Bapak. Ya itu. Kalau anak Tuhan Tetap sukacita Gar, tetap malaikat juga sukacita. turut bernyanyi. Kalau Ya. anak Tuhan menyanyi, malaikat turut bernyanyi dia. Iya. Orang percaya menyanyi dengan sungguh-sungguh, maka malaikat Tuhan turut bernyanyi. Iya, betul. Amin, amin, amin. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh menyanyi, malaikat tidak diam. Amin. Aduh, aduh. Enak. Niko Palar, salam Om Niko. Apa? Tertulianus katakan gereja abad terus. Kalau orang gereja katanya orang Kristen bernyanyi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka malaikat turut bernyanyi. Iya, iya, amin. Benar, benar Pak, benar sekali. Dia pun sudah false suara itu, tapi karena malaikat turut bernyanyi, semua berkumandang lagu pujian ini. Iya. Benar. Betul Pak, ya. Itu benar. Itu Iya, benar. iya. Sekali itu. Itu disaksikan gembala-gembala dulu waktu Yesus lahir. Malaikat bernyanyi segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di antara manusia mereka yang berkenan kepada segala malaikat bernyanyi bersama gembala. Iya. Iya, iya. Gembala tidak tahu not. Tinggal ngobrol. Luar biasa. Amazing grace. Tetaplah malaikat itu turut bernyanyi bersama kita Ibu dan Bapak ya. Ya, semoga Semua anggota PKLU supaya Pak rajin Pendeta. latihan bernyanyi ya Pak ya. Iya, setiap hari apa itu? Luar biasa itu. Hari Jumat. Bapak sektor 8 hari Pak. Jumat. Oh, seperti apanya betul. Masih Hari sektor Jumat, 8 Pak Bapak. Pendeta Belum ada latihan. perubahan dulu sekarang sampai situ. Hari Jumat setelah nggak ada sholat Jumat. Oh. Perubahannya saya sudah lansia Pak sekarang. Oh, sekarang sudah? Iya. Jadi kalau sudah lansia berarti makin dewasa, makin matang dalam segala hal. Sudah besar. Amin, amin. Makin dekat kepada Bapa di surga. Kalau Pak Bogat makin udah meninggalkan dunia hitam gitu, udah putih semua udah. Oh, begitu ya Pak ya. Rambutnya. Kirain rambut. Oh, rambut maksudnya. Makin hancur. Iya, senang sekali ya. Usahanya payah ya. Tapi makin lama lihat begini makin kembali. Kamu lama-lama. Oh iya. Silakan. Kalau sudah mau di. Oke, silakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu semua. Bye. Mami Modi. Tante Latu. Sampai jumpa lagi. Salam dari istri saya. Jumpa lagi. Pak Terima Pendeta kasih, Bapak. Sehat. Salam buat Ibu, Pak. Saya kan sampaikan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita udah kangen sama Ibu loh, Pak. Pasti. Saya juga paling kangen lagi.
Iya. Tak lagi ulang tahun. Iya. Ya, Ibu. Oh, Pak. Aduh. Selamat malam, Pak. Tambah sehat saya lihat. Saya dengar kurang sehat. Tadi pagi waktu kita makan. Iya. Sehat ya, Pak? Yang Philip. Ibu Yang baik. Philip. Ya, Terima kasih. Philip. Udah pinter nyanyi sekarang. Ya. Mantap dia. Mantap. Sudah makin mantap ini keluarga Lumano dan juga Latu Marisa Yakob dan Terima kasih Bapak. dan sebagainya makin mantap. Makin cantik aja mereka, Pak. Mami. Elizabeth sudah pindah di sini. Sudah pindah mereka di sini. Sudah 1 tahun. Pas 1 tahun ini. Iya. Sudah dinas di sini Pak ya. Udah. Kantornya dia apa? Di Tugu Tani. Kantor pusat marinir. Oh, di Iya. Dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan dia komandan di sana dan Denma di sana. Wah. Hebat. Hebat, mantap. Dia jarang yang pikul salib itu di situ. Dia sudah komandan di sana 1 tahun. Amin. Pertolongan Tuhan sudah kolonel dia. Wah. Pas umur 45. Pas umur 45 kolonel dia, langsung komandan di sana. Yang Pak itu punya anak. Pak Sihite. Iya. Iya. Marinir, betul. Iya. Jadi kalau bukan apa COVID ini bisa Ibu dan Bapak ke sana. Oh. Ya. Marinir ke sana. di Masuk. Bilang aja ini anggota Nazaret. Oh gitu. Suami siapa? Masih lah orang kata di situ. Yang di depan itu, di apa di apa itu di Kuitang. Patung Pak Tani. Patung Pak Tani. Iya, toko apa? Tugu Tani. Ya. Untuk di muka Gunung Agung di depan itu. Iya, Pak. Gunung Agung ya. Marinir. Iya. Dia komandan di sana. Terima kasih banyak. Nazaret mendoakan dia selalu. Ya Pak. Sama-sama kita berdoa. Keluarga. Terima kasih banyak. Luki Tambunan. Bapak ingat saya enggak? Ya. Rambut udah putih nih, saya. Oh, Ibu Tambunan. Oh, Tambunan. Ibu Tambunan. Oh ya. Masih tetap kelihatan bulenya. Ya Pak, orang Belanda dia. Bulenya. Orang Belanda tapi kayaknya 90% udah Manado jadinya. Itu ya. Tapi yang lebih hebat lagi bahwa kemuliaan Kristus terpancar dari Ibu Kotambunan. Iya Pak. Terima kasih. Iya. Hampir semua ini kelihatan ini. Pak Sohat juga, Ibu Yakob, Pak Yakobus, Hendrik lagi, ya kemuliaan terpancar. Silakan kalau sudah mau ditutup ya. Iya. Kalau mau di-lift silakan aja. Saya menunggu. Masih menunggu, Bapak. Saya siap berkopi 3 kali. Saya siap menunggu. Sampai ayam berkokok 3 kali. Iya. Bukan main. Apa lagi nih? Iya, yang lain. Oh. Gimana? Haleluya. Ibu Luz, terima kasih banyak Ibu Luz tadi. Ya, Ibu Luz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Belum pindah kemana-mana, kan masih di rumah masing ini sekarang, kan?
Saya terus ingat rumah kediaman masing-masing ini. Iya, benar, Pak. Ini orangnya, rumahnya ini orangnya tinggal di sini, ini orangnya tinggal di sini. Berarti berkurung di rumah selama ini. Iya, benar. Bukan main. Ini rumah ruangan makan. Oh, ya. Saya meja makan saya supaya agak terang sedikit. Ya. Bu Yakobus. Ya, Pak. Malam Ibu. Malam, Pak. Malam Ibu, malam. Sampai ketemu lagi, Pak. Saya masih ingat sana tidak jauh, saya masih ingat tempatnya. Ibu Latu juga saya masih Pulmano, semua masih saya ingat semua ini tempatnya. Dan yang pasti Yesus masuk di rumah masing-masing ibu dan bapak. Amin. Tinggal di sana damai sejahtera bagimu. Jangan kau takut dalam masa tuamu. Amin. Terima kasih, Pak Pendeta. Itu aja Pak Pendeta. Bayangkan sampai Yesus datang masuk di rumah. Luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Tahu kita. Kasih Bapak. Dia kasihani, dia sayang sama kita kan? Ada yang bisa kita cerita kepada orang, tapi tidak semua menyelesaikan persoalan kita. Tapi kalau sama Yesus kan, tanpa kita cerita pun dia tahu. Benar sekali. Ibu Bapak mohon maaf ya, ini tim multimedia minta kalau bisa mau ditutup sudah. Baik. Oke. Ya, makasih Lus. Makasih Lus. Makasih Pak Pendeta. Hormat sekali lagi buat Ibu. Terima kasih. Ya, mari. Silakan Erik, Yohan.